warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Najib dengan NIM 1903 1010187. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi dan tugas OJK dalam perbankan di Indonesia. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Hukum Perbankan kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Sriwalni Rahayu, SHMHum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa sih fungsi dan tugas OJK dalam perbankan Indonesia, ada baiknya kita membahas tentang apa sih OJK itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Setelah kita mengetahui apa itu OJK, maka selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dibentuknya OJK itu sendiri. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Diharapkan dengan adanya pembentukan OJK, maka lembaga ini dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. OJK ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang pertama yaitu integritas. Integritas maksudnya adalah bertindak objektif, adil, konsisten, sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai kedua yaitu profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi. Sinergi artinya yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Selanjutnya yaitu inklusif. Inklusif artinya terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir yaitu visioner. Visioner artinya yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Berbicara tentang nilai tidak lepas kaitannya dengan asas ya. Apa sih asas dari OJK itu sendiri? OJK yang memiliki asas yang pertama ada asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK itu sendiri dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua,
asas kepentingan hukum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, ada asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK itu sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sekarang kita masuk kepada inti dari bahasan kita pada hari ini, yaitu apa sih fungsi dan tugas wewenang OJK dalam perbankan. Perlu kita ketahui, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, tata, dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Nah, poin pertama yang kita akan bahas yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Adapun kewenangan yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut, yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas, aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Selanjutnya, melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank, melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan, melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan, melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal, mengembangkan pengawasan perbankan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Di akhir video, maka saya akan menyimpulkan bahwa ada 3 tugas OJK dalam lingkup perbankan. Tugas pertama yaitu OJK sebagai lembaga independen yang bertugas menyusun sistem pengawasan seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, OJK pun wajib menegakkan hukum dalam sektor bank. Dan yang ketiga, lembaga ini bertugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sektor bank. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.